Ini untuk 180 ekor dibutuhkan pakan hariannya berapa Mas Yusuf? Komposisi pakan untuk nasi akinya berapa? Oke, dengan komposisi pakan yang seperti itu terbukti bisa menunjang produktivitas lebih lancar ya Mas Yusuf ya. Betul. Lebih irit, yang jelas lebih efisien waktu ya Mas Yusuf ya perawatannya. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Sehat. Semangat ya Mas Yusuf ya. Semangat, Pak. Hari ini kayaknya tadi ada kirim ya? Kirim ke Palu tadi, Pak, Sulawesi. Kirim ke Palu, ke Sulawesi. Saya telat tidak bisa meliput proses pengirimannya. Berapa pasang, Pak? Berapa itu? Satu paket tadi. Satu paket? Terdiri dari berapa ekor berarti kalau satu paket itu? Kalau paket jumbo itu pejantan 1, betina 3 ekor. Pejantan 1, betina 3 ekor. Ya? Usia berapa itu, Mas? Usia 5 bulanan. Usia 5 bulan. Ya? Usia 5 bulan kirim ke Palu. Ke Palu, Sulawesi. Kalau apa? Intinya itu kirimnya ke Bandara Palu, Pak. Oh, ke Bandara Palu. Nanti dihubungi ya yang memesan ya, Pak? Langsung dihubungi untuk pengambilan nanti pas ketika barang itu sampai. Oke. Mas Yusuf, beberapa waktu lalu banyak para teman-teman YouTuber yang bersilaturahmi ke sini Mas Yusuf. Untuk mengulik ya beberapa informasi pengalaman Mas Yusuf selama ini beternak entok yang sudah meraih kesuksesan mungkin di usia muda. Usianya berapa Mas Yusuf ini? 22 tahun, Pak. 22 tahun ya? 20 tahun. Awal mula beternak entok berapa? Di tahun berapa itu? Dulu 2017-an, Pak, itu 2017, mulai. Ya. Berarti belum genap 10 tahun ya? Belum ada ya? Belum 10 tahun. Ya? Kemungkinan 5 tahunan lah ya. 5 tahun berjalan. Oke, dengan rentan waktu yang begitu singkat. Ini Mas Yusuf caranya untuk menciptakan produksi entok yang lumayan bagus seperti apa Mas Yusuf? Mungkin dari perawatan ataupun dari racikan bahan pakan harian ya Mas Yusuf? Itu dari pakan juga, itu dari pakan itu sangat mendukung, Pak ya. Kalau pakannya itu stabil, nanti pertumbuhan anakan yang dibesarkan pun itu juga stabil. Oh gitu ya. Selain itu yang lebih penting memilih bibit indukan. Bibit indukan yang bagus. Ya? Jadi kalau indukannya itu bagus, pasti anakannya itu bakal bagus-bagus seperti indukannya, Pak. Oh gitu. Dengan didukung pakan yang bagus juga. Bagus juga ya. Kalau Mas Yusuf menggunakan pakan hariannya pakan pabrikan ya? Atau pakan biasa langsung pakan biasa? Kalau saya pakainya itu nasi aking, terus katul halus, ya. Sama konsentrat. Nasi aking, katul halus, sama konsentrat. Cuman 3 itu ya? 3 itu. Jadi untuk hijauan ada nggak Mas? Hijauan itu tiap 1 minggu sekali tak kasih hijauan. Mungkin apa bisa disebutkan? Cuman kangkung. Oh, cuman kangkung. Cuman pakai kangkung ya? Itu tak cacah kecil-kecil itu terus tak campurin ke pakan. Di proses penjemuran atau perebusan tidak? Enggak. Enggak ya? Kangkungnya itu fresh. Fresh ya? Oke. Berarti hanya dengan 3 racikan tersebut bisa menunjang produktivitas produksi lancar ya Mas Yusuf? Betul. Mas Yusuf, ini kita mengulik di dalam kandang ya. Ini ada beberapa yang saya lihat masih sangat muda-muda Mas Yusuf. Seperti calon-calon basoran kalau saya lihat tadi. Mungkin bisa dijelaskan Mas Yusuf? Calon basur usia berapa terus bobot berapa ini mungkin? Ada, itu kalau yang materi paket breeding. Materi paket breeding ya? Kalau ini kan ini masih 3 bulanan, Pak. Kalau yang kayak gini masih 3 bulan. Ini masih 3 bulan ya? 3 bulan sudah sebesar ini tuh. Kalau ini kakaknya, cuman kan pas kecilnya nggak layak kirim. Jadi kalau nggak layak kirim itu tak besarin sendiri, Pak. Oh gitu. Ini posisi saat ini umurnya? Itu 4 bulan lebih, menjelang 5. Ya? 4 bulan sudah sebesar ini tuh, Pak. Yang 3 bulan ada lagi ini, Pak. Oh iya. Itu calon panjang juga. Oh ini ya? Yang ini.
Ini masih 3 bulan teman-teman. Ekornya juga turun ke bawah. Ekornya turun ya. Lehernya panjang, badannya panjang. Mantap sekali. Ini perkiraan bobotnya berapa Mas Yusuf? Kalau ini paling menjelang 4 kiloan ini Pak. 4 kilo ya ini ya? 3 bulan ya? 4 kiloan ya. Dengan komposisi ransum pakan hanya 3 bahan itu. Ini pakan udah sama Pak kayak indukan. Kalau 1 bulan ke atas itu pakan sama kayak indukan. Oh gitu. Kalau 1 bulan ke atas pakan sama seperti indukan ya. Betul. Mungkin untuk awal mula menetas Mas Yusuf, untuk perawatannya mintian dari mulai menetas sampai umur 1 bulan itu seperti apa kalau di kandang Mas Yusuf ini? Kalau baru netas itu tak taruh di kandang box Pak. Tak taruh di kandang box. Terus untuk pakan juga pakai fur. Oh gitu. Nah, itu sampai usia 1 bulan. Sampai usia 1 bulan ya. Nah nanti full. Nah nanti itu setelah 1 bulan itu bisa turun ke tanah. Setelah usia 1 bulan. Setelah turun ke tanah itu untuk pakan pakainya nasi aking, tapi itu fur tetap Pak ya. Jadi ngelepasnya itu enggak langsung sekaligus ngelepas fur itu enggak. Jadi ngurangin sedikit demi sedikit. Oh perlahan ya. Perlahan. Ini semua diberi pakan berapa kali sehari Mas Yusuf? Ini 1 kali Pak habis maghrib. Hanya habis maghrib? Tidak ada cemilan dan yang lain? Enggak sih, kalau ini cuman habis maghrib, nanti pakannya itu habis biasanya itu jam 1, jam 2 malam baru habis. Oh gitu? Mungkin komposisi pakan untuk berapa ekor ini Mas Yusuf ini? Kalau jumbo ini sekitar 180 lebih. 180 ekor? Cuman kan yang ngeram kayak indukan-indukan utama itu juga banyak juga yang lagi ngeram. Oh, maksudnya gimana? Kalau lagi ngeram itu berarti lebih mengerit pakan atau seperti apa? Kalau ngeram biasanya lebih irit juga sih Pak untuk pakannya. Untuk pakannya lebih irit ya? Itu endok itu makannya lahap banget itu ketika persiapan mau nelur, ya. Terus sama persiapan dorong dulu. Oke. Pertumbuhan Pak lah itu. Pertumbuhan ya. Ini untuk 180 ekor dibutuhkan pakan hariannya berapa Mas Yusuf? Komposisi pakan untuk nasi akingnya berapa ini? Kalau biasanya Pak ya itu kalau malam itu tak kasih nasi aking 4 kilo. Nasi aking 4 kilo. Terus katul halusnya itu 5 kilo. 5 kilo katulnya. Konsentratnya itu 1 kilo. 1 kilo ya. Oke, dengan komposisi pakan yang seperti itu terbukti bisa menunjang produktivitas lebih lancar ya Mas Yusuf ya. Betul. Lebih irit, yang jelas lebih efisien waktu ya Mas Yusuf ya perawatannya. Oke Mas Yusuf, ini saya lihat ada beberapa indukan yang umurnya tidak sama ya Mas Yusuf ya. Umurnya ada yang tua, ada yang muda. Ini memang di siklus seperti itu supaya nanti tidak bareng, maksudnya bisa teratur, panen anakannya bisa setiap hari itu seperti atau apa ini Mas Yusuf? Kalau memang nggak bisa Pak kalau usianya full sama semua itu nggak bisa ya? Soalnya kan saya target paling per bulan itu besarin 10 ekor terus Pak. Yang tak sisain sekitar 10 sampai 15 ekor tak sisain, tak besarin untuk generasi indukan juga. Oh gitu ya. Itu target. Jadi, tiap bulan. Ada regenerasi ya. Tidak betul. Semua dijual semua ya Pak. Enggak. Jadi nanti dari 15 ekor yang tak besarkan itu nanti itu juga apa ya untuk pesanan materi-materi breeding juga. Oh gitu. Oke Mas Yusuf, mulai beberapa bulan kemarin ini kan Mas Yusuf setelah ada liputan banyak dari teman-teman YouTuber ini ke sini meledak lah seperti itu ya. Sudah bisa dikalkulasi belum Mas Yusuf pengirimannya berapa ekor itu? Kalkulasi sampai hari ini itu. Kalau kemarin kan saya juga besarin jumbo itu anakan lumayan banyak Pak ya, hampir 100 ekor juga. Hampir 100 ekor ya. Itu di kandang sket tak besarin. Ya. Terus ketika usia udah menjelang 4 bulanan itu banyak juga yang udah terjual Pak. Oh gitu ya. Jadi menjelang 4 bulanan siapa nelur itu banyak yang ngambil per paket gitu, lama-lama kan habis juga ya? Pak kalau tak lepas semua itu habis semua. Ini tadi saya lihat kemarin dulu waktu yang lalu saya kesini banyak yang superan nih Mas Yusuf. Sekarang kok sepi nih superannya ini? Kalau tapi dari dulu nggak ada Pak kalau superan itu. Yang di kandang belakang itu apa? Oh Rambon. Oh Rambon ya. Rambon itu kok sekarang ada hanya beberapa itu ya? Untuk Rambon paling mendekati 90 Pak, tapi nggak ada 100 ekor. Dulu kayaknya 150 lebih ya?
Kalau dulu 250. 250 malah lah, itu kemana itu? Itu tak kirim ke Cimone aja hampir 100 ekor lebih Pak. Oh berarti laku ya? Untuk indukannya itu materi breedingnya itu apa? Tak kirim juga itu Pak. Kirim jadi juga, ya? Jadi saya tetap nanti dari apa indukan yang tersisa sekarang paling anakannya tak ambil untuk tak besarkan lagi untuk generasi indukan lagi. Untuk generasi indukannya. Oke Mas Yusuf, dari beberapa yang sudah memesan entok kenjenengan, ini kebanyakan itu generasi muda atau yang sudah bapak-bapak atau yang sudah berkeluarga ini? Kalau untuk apa pemesanan entok itu nggak ada jangkauan umurnya Pak. Umur ya? Jadi yang habis lulus SMK juga ada yang order ke saya, mau telurnya ataupun endoknya langsung. Terus yang habis kuliah juga ada, yang lagi kuliah juga ada, habis pensiunan juga ada. Semua usia masuk berarti? Semua usia. Usia masuk ya? Ibu-ibu pun banyak yang pesan. Ibu-ibu banyak yang pesan. Yang paling jauh diantar kemana Mas Yusuf? Kalau paling jauh itu daerah Sulawesi, terus Sumatera, terus Sulawesi, Sumatera, Papua juga. Sudah ke Papua? Papua, Bali. Kayaknya hampir menyeluruh, Pak. Hampir menyeluruh, ya? Siap. Berarti ini bisa dikatakan pemasaran lewat media sosial sangat efisiensi ya Mas. Betul. Nah, mungkin ini bisa ditularkan ke berbagai macam peternak yang ada di Purworejo khususnya untuk bisa mengikuti jejak Mas Yusuf ini ya. Oke Mas Yusuf, selain ada beberapa teman YouTuber yang kesini dan meliput kegiatan Mas Yusuf merawat entok, Mas Yusuf untuk pemasarannya lewat mana aja ini? Selain itu saya kadang kalau pas waktunya senggang itu Pak ya, kalau pas waktunya senggang saya sempat ngedit video, itu pemasaran cuma lewat WA juga. Kadang lewat WA. Selain WA ya? Story WA, kalau nggak story WA itu lewatnya TikTok. Lewat TikTok ya? Kalau TikTok saja itu tapi bukan kandang entok lari gunung Pak. Itu namanya, apa namanya Mas? Genjos Farm. Genjos Farm ya? Nanti biar itu follow teman-teman ya. Genjos Farm ya, di situ banyak video-video koleksi peternak entoknya Mas Yusuf ya. Alhamdulillah udah lumayan banyak sih untuk videonya. Lumayan banyak ya Mas Yusuf ya. Oke Mas Yusuf, dari berbagai pengalaman Mas Yusuf ini yang bisa ditiru oleh berbagai macam peternak yang ada di Purworejo khususnya ya Mas Yusuf ya. Iya betul. Ini apa Mas Yusuf? Dari segi perawatan kah, atau dari segi pemilihan bibit kah, atau dari segi sanitasi lingkungan kah yang mendasari kesuksesan ternak entok pada saat ini? Kalau sebenarnya itu kalau untuk entok Pak ya, kan untuk pembeli itu juga kebanyakan nyarinya yang ori Pak. Yang ori ya? Jenis berarti ya? Jenis. Tapi kan banyak juga di wilayah sekitar itu udah punya yang ori tapi dilepas liar terus disilang ke silang-silang sama entok yang lain juga. Itu nanti merusak keturunan Pak. Jadinya malah lokalan, nanti superan semua. Oh gitu. Berarti perawatan dengan sistem sekat itu penting ya Mas Yusuf ya? Jadi kayak di kandang saya kan tak bisa juga Pak untuk kandangnya. Jadi tujuannya itu biar nggak kawin silang. Jadi untuk jumbo sama jumbo, metalik sama metalik, terus rambon sama rambon. Berarti saat ini calon pembeli itu lebih mengedepankan jenis ya? Jadi kebanyakan pembeli itu nyarinya itu materi Pak. Materi itu materi yang kualitas untuk dikelola sendiri. Oh gitu. Saat ini minat pembeli adalah yang materinya jelas. Yang materinya jelas. Kalau yang udah silang-silangan kebanyakan nggak suka Pak. Nggak suka ya? Oke, mungkin ini menjadi informasi Mas Yusuf dari Mas Yusuf untuk para peternak entok yang ada di Purworejo supaya memperhatikan yang namanya menstabilkan genetik ya Mas Yusuf ya. Betul. Supaya nanti tidak ada campur baur antara jenis satu ke jenis yang lain. Oke Mas Yusuf, terima kasih sekali atas waktunya ya. Oke, sama-sama Pak. Ini sore mengganggu Mas Yusuf, ada acara, tapi saya slow. Makasih sekali. Ini semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman dalam perawatan ternak entok dan bisa mengikuti jejak Mas Yusuf yang sudah berhasil mengirim beberapa paket yang ada di seluruh Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.